Di kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah lakon yang berjudul Wisanggeni Lahir dari Sanggit Ki Seno Nugroho. Lakon dimulai di mana Betari Dresanala datang ke Kayangan Suralaya dan menghasut Bathara Guru untuk memisahkan Janaka dengan Betari Dresanala dan menjodohkan anaknya yaitu Dewasrani dengan Betari Dresanala. Atas hasutan Betari Durga, Bathara Guru pun setuju. Di tengah perjalanan, Bathara Narada pun menghadang Bathara Guru dan meminta untuk Bathara Guru tidak termakan hasutan Betari Durga. Namun Bathara Guru tidak menghiraukan lagi sang Bathara Narada. Bathara Narada pun merasa kesal dan turun ke bumi dan tidak ingin lagi menjadi Kamituwa Kayangan. Bathara Guru pun menemui Bathara Brahma untuk mengatakan bahwa Arjuna dan Betari Dresanala harus berpisah dan menjodohkan Betari Dresanala dengan Prabu Dewasrani yang ada di kerajaan Tunggul Malaya. Bathara Brahma pun diancam oleh Bathara Guru bila tidak bisa memisahkan Janaka dengan Betari Dresanala, maka Bathara Brahma tidak lagi akan dijadikan dewa oleh Bathara Guru. Dan Bathara Brahma pun mau, dan Bathara Brahma pun berangkat untuk memisahkan Janaka dengan Betari Dresanala anaknya. Setelah sampai ke rumahnya, Bathara Brahma pun mengatakan kepada Arjuna untuk meninggalkan Betari Dresanala karena Betari Dresanala akan dijodohkan dengan Dewasrani. Arjuna pun tidak bisa melakukan hal apa-apa, dan Arjuna pun pergi dengan rasa malu dan tidak ingin pulang ke Mangamarta karena dia malu akan meninggalkan istrinya yang sedang hamil 7 bulan tersebut. Betari Dresanala pun lari dan ditangkap oleh Bathara Brahma. Bathara Brahma pun mengajak Betari Dresanala ke sesuatu tempat. Bathara Brahma pun mengatakan kepada Dresanala untuk menjodohkan putrinya dengan anak dari Bathara Guru yaitu Dewasrani. Dan Betari Dresanala pun menolak hal tersebut. Tapi Bathara Brahma mengancam jika tidak, dia akan memusnahkan anaknya yang ada di kandungannya. Betari Dresanala pun ditaruh di sebuah guci oleh Bathara Brahma dan dibawa menuju Kayangan Gondomayat atau Kayangan Dandang Mangore. Setelah sampai di Kayangan Gondomayat atau Kayangan Dandang Mangore, Bathara Brahma pun menyerahkan guci yang berisi Betari Dresanala kepada sang Betari Durga. Betari Durga pun membawanya ke dalam rumahnya. Setelah sampai ke rumahnya, Betari Durga pun membuka guci tersebut dan Betari Dresanala pun muncul. Setelah Betari Durga memecahkan guci tersebut.
Setelah keluar dari guci, Betari Durga pun meminta dengan baik-baik untuk Betari Dursanola untuk menikah dengan Dewa Serani. Namun dia menolak dan menjelek-jelekkan Bathara Durga. Bathara Durga pun marah dan menghajar Betari Dursanola sampai melemparkannya jauh ke angkasa. Saking kencangnya dia berteriak, Betari Dursanola pun lupa akan hal apa yang terjadi sebelumnya, dan setelah jatuh, Betari Dursanola pun melahirkan sebuah anak yang bagus citranya. Betari Durga pun memanggil Dewa Serani untuk membopong istrinya tersebut, dan Betari Durga membawa anak Dursanola tersebut. Betari Durga membanding-banding anak tersebut, namun semakin dibanding semakin dewasa, tidak tahan dengan hal tersebut. Betari Durga pun membawanya ke kawah Condro-Dimuka. Setelah sampai di kawah Condro-Dimuka, Betari Durga pun melemparkan si Jabang itu dengan harapan dia akan mati lumpur dengan diceburkannya bayi tersebut ke dalam kawah Condro-Dimuka. Tanggap dari angkasa sana, Sang Hyang Wenang pun ikut masuk ke dalam kawah Condro-Dimuka dan mancing ke dalam tubuh si Jabang itu. Tidak ketinggalan pula, Semar Badranaya pun masuk ke dalamnya dan menangkap sang bayi tersebut. Setelah menangkap si Jabang itu, Semar pun menggigitnya di Raja Api yang berada di tengah-tengah kawah Condro-Dimuka. Dan Jabang itu pun tumbuh menjadi pria dewasa. Setelah itu, Semar pun memberikan nama Wisanggeni kepada si Jabang itu dan mengajaknya ke pertapan Karangkadempel. Setelah sampai ke Karangkadempel, Wisanggeni pun menanyakan kedua orang tuanya. Tapi Semar mengatakan bahwa yang tahu orang tuanya adalah dewa-dewa di Kayangan. Dan Petruk pun memberitahu jalan ke Kayangan. Dan Semar pun memberikan kebebasan kepada Wisanggeni. Bila dewa tidak memberitahunya, Wisanggeni bisa menghajar para dewa tersebut.
Setelah sampai ke kayangan, Petruk pun memberitahu bahwa di tempatnya adalah salah satu dewa dengan judul Bathara Indra. Wisanggeni pun menanyakan kedua orang tuanya, tapi Bathara Indra mengatakan bahwa dia tidak tahu kedua orang tuanya. Wisanggeni pun menghajar sang dewa Indra tersebut, dan dewa Bathara Indra tidak bisa melakukan hal apa-apa. Bathara Indra pun lari ketakutan. Kisah berlanjut di Pertapan Cakrawala. Di Pertapan Cakrawala, Janaka mengabdi kepada Begawan Kaneka Dewa dan tidak mau pulang ke Ngamarta karena tidak bisa melihat kelahiran putranya dan tidak bisa melupakan cintanya dengan Bathari Dresanala. Kisah berlanjut di Kayangan Suralaya lagi, di mana Wisanggeni menanyakan hal yang sama kepada Bathara Brahma. Namun Bathara Brahma menjawab, "Aku tidak tahu." Dan tanpa basa-basi, Wisanggeni pun menghajar Bathara Brahma. Setelah terjatuh, Bathara Brahma pun berusaha membakar sang Wisanggeni, namun tidak mempan. Bathara Brahma pun dibanting ke bawah dan dikejar oleh Wisanggeni. Di tengah pengejaran Bathara Brahma, Wisanggeni dan Petruk bertemu rajanya para dewa, dan Wisanggeni menanyakan hal yang sama lagi, "Siapa orang tuaku?" Namun Bathara Guru tidak mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan Wisanggeni pun murka. Akhirnya Bathara Guru menurunkan guntur geni guntur angin ke Wisanggeni. Tapi anehnya, guntur geni guntur angin tidak mau menyentuh tubuh sang Wisanggeni. Wisanggeni pun membanting sang Jatimurti. Jatuh lari terpirit-pirit sang Jatimurti atau sang Bathara Guru. Bathara Guru pun lari sampai bertemu Krishna dan Werkudara. Bathara Guru meminta pertolongan kepada Krishna dan Krishna menolongnya dengan Bathara Guru diminta untuk bersembunyi ke belakang. Wisanggeni pun sampai dan mengatakan, "Di mana Bathara Guru?" Dan Krishna pun menjawab, "Aku yang menyembunyikan Bathara Guru." Dan hampir saja mereka bertarung. Semar pun datang dan melerai dan memberitahu apa yang terjadi sebenarnya kepada Krishna dan Werkudara.
Dan Wisanggeni pun berlanjut mengejar sang Bathara Guru. Bathara Guru pun lari sampai ke pertapan Cakrawala dan meminta pertolongan kepada Begawan Kanekadewa untuk menolong dirinya. Tapi Begawan Kanekadewa menolak untuk menolong Bathara Guru, karena untuk apa menolong orang yang salah dan sudah tidak mau lagi dibenarkan, dan untuk apa meminta tolong kepada seseorang yang telah tidak dihargai lagi. Dan Bathara Guru pun sadar bahwa itu adalah jelmaan dari Bathara Narada. Bathara Guru pun meminta maaf kepada Bathara Narada dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan wujud Begawan Kanekadewa pun berubah menjadi wujud semula, yaitu Bathara Narada. Bathara Narada pun menjelaskan bahwa di dalam tubuh Wisanggeni terdapat Sang Hyang Wenang yang mengayomi Sang Wisanggeni. Setelah Wisanggeni sampai, Bathara Guru pun langsung sujud dan meminta maaf kepada Sang Hyang Wenang. Benar, Sang Hyang Wenang muncul dari tubuh Wisanggeni dan mengatakan akan mengadilinya di pengadilan dewa ya, nanti di Kahyangan. Dan Bathara Narada pun diutus Sang Hyang Wenang untuk mengawal Bathara Guru sampai ke Kahyangan dan tempat pengadilan para dewa-dewa. Dan Bathara Guru pun meminta maaf sebesar-besarnya, dan mereka berdua, Bathara Guru dan Bathara Narada, pun berangkat ke Kahyangan Suralaya. Sang Hyang Wenang pun memberitahu Janaka bahwa Wisanggeni itu adalah anaknya, dan Janaka pun langsung memeluk putranya tersebut dan Sang Hyang Wenang juga memberitahukan bahwa istrinya sedang dirayu-rayu oleh Dewa Serani di Kerajaan Tunggul Malaya. Dan Janaka pun marah dan meminta restu untuk memerangi Prabu Dewa Serani. Dan Janaka pun berangkat dengan aji-aji yang dimilikinya, yaitu Aji Sepi Angin. Bathara Wenang pun kembali ke Kahyangan, dan Wisanggeni pun menyusul sang ayahnya tersebut. Di Kerajaan Tunggul Malaya, Betari Dresanala sedang dirayu-rayu oleh Dewa Serani, namun Betari Dresanala tidak mau menoleh ke arah Dewa Serani. Dan Dewa Serani pun membanding-bandingkan dirinya dengan Janaka. Memang Dewa Serani tidak
setampan Janaka, tapi hartanya lebih banyak Dewasrani ketimbang Janaka. Dan Janaka dari kejauhan dengan aji-aji yang dimilikinya langsung menghajar sang Dewasrani. Dewasrani pun meminta maaf kepada Raden Janaka, dan Raden Janaka meminta agar dia minggat dari hadapannya. Dan Janaka pun membawa Betari Dresanala kembali, dan mereka pun bersatu kembali ke keluarganya. Tamat. Cerita ini dapat diambil hikmah bahwa seseorang yang memaksakan sesuatu kehendak tidak akan mungkin bertahan selama-lamanya. Ayo subscribe, like, and comment. Dadah.